Topik bahasan kita di video kali ini adalah fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma. Nah, di video kali ini kita akan langsung bahas contoh-contoh soal tentang fungsi logaritma. Materi ini sebenarnya gampang dan merupakan kelanjutan dari materi tentang persamaan logaritma. Dan buat teman-teman yang belum nonton materi pertidaksamaan dan persamaan logaritma Matematika Peminatan kelas 10, kalian bisa cek link playlist di sebelah sini, lengkap membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Contoh soal yang pertama. Grafik fungsi f(x) sama dengan 3 kali 2 log x plus 4 melalui titik. Nah, sekarang kita diberikan pilihannya seperti ini. Nah, kira-kira titik mana yang dilalui oleh grafik fungsi f(x) ini? Cara paling gampang kalau misalnya kita diberikan soal pilihan ganda ini adalah cara coba-coba. Yaitu, kalau kita masukin x-nya 0, maka kita harus peroleh y-nya 6 di sini. Coba cocok nggak? F0 sama dengan 3 kali 2 log 0 tambah 4. Berarti ini 2 log 4, 2 log 2 pangkat 2. Ya, 3 kali 2 kan? 3 kali 2 nilainya 6. Cocok ya? Udah pasti jawabannya yang A. Nah, cuman kita cek juga opsi B, C, D, dan E-nya ya. Sekarang coba kalau kita masukin X-nya negatif 3. Jadi F negatif 3. Ini sama dengan 3 kali 2 log negatif 3 tambah 4. Jadi 2 log 1. 2 log 1 berapa? 0 ya. Jadi 3 kali 0 hasilnya 0. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya mesti 0. Sementara di pilihan ini negatif 3,1. Jadi udah nggak mungkin. Sekarang opsi yang C. Kalau kita ambil X-nya negatif 2, berarti kita ganti aja variabel X-nya sama negatif 2. Sehingga 3 kali 2 log negatif 2 tambah 4. 3 kali 2 log 2 berarti 3 kali 1. Hasilnya sama dengan 3. Kalau X-nya negatif 2 berarti Y-nya harus 3. Sementara di pilihan X-nya negatif 2 tapi Y-nya 4. Opsi C juga salah. Nah, opsi yang D sekarang. Kalau kita masukin X-nya 4 ke persamaan fungsi f(x) ini, maka F4 sama dengan 3 kali 2 log 4 tambah 4. 2 log 8. 2 log 8 itu sama aja kayak 2 log 2 pangkat 3. Pangkatnya pindah ke depan. Jadi 2 log 2 kan 1 ya. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau X-nya 4, Y-nya harus 9. Sementara di pilihan X-nya 4, Y-nya 12. Opsi yang terakhir, kalau misalnya F-nya 6, Y-nya harus 12. Coba kita cek. F6 maka ini 3 kali 2 log 6 tambah 4. 3 kali 2 log 10, udah koma-koma hasilnya, udah nggak akan mungkin ya. Jadi opsi yang tepat di sini jelas-jelas opsi yang A yang udah kita peroleh tadi ya. Nah, kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 kali 5 log x plus 25 memotong sumbu Y di titik yang mana? Ini juga sama ya. Prinsipnya kalau memotong sumbu Y itu X-nya harus 0. Artinya kalau kita substitusi X-nya 0 ke sini, nanti kita akan dapat fx-nya. Dan kita dapat himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi di sini F0 sama dengan 1/3 kali 5 log 0 tambah 25. 5 log 25. 5 log 5 pangkat 2 ya. 5 log 5 pangkat 2 sama aja kayak 2 hasilnya. Jadi F0 sama dengan 1/3 kali 2 ya 2/3. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2/3. Sehingga kita simpulkan jawabannya adalah yang C. Gitu. Contoh soal yang ketiga. Grafik fungsi f(x) sama dengan K kali 3 log X melalui titik 9,10. Maka nilai 2K adalah titik-titik. Nah, berarti 9 ini adalah X-nya dan 10 ini adalah Y-nya. Kita substitusi aja ke fungsi f(x) ini. Jadi seperti ini. Kalau kita masukin X-nya 9, maka Y-nya harus 10. Nah, berarti F9 sama dengan K kali 3 log 9. 3 log 9 berapa? 3 log 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2 hasilnya sama aja kayak 2. F9-nya kita ganti sama 10 di sini. Jadi 10 sama dengan K kali 2. Dan karena yang ditanyanya adalah 2K, ya maka di sini 2K sama dengan 10. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Manakah dari fungsi logaritma berikut yang tergolong ke dalam fungsi turun? Nah, yang perlu teman-teman ingat, kalau fungsi turun, kita misalnya punya fungsi f(x). Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah fungsi f(x) sama dengan a log x itu akan monoton turun kalau basisnya di antara 0 sampai 1.
Dari pilihan-pilihan ini, cek aja yang mana yang basisnya di antara 0 sampai 1. Jelas-jelas yang E ya, karena ini basisnya kan setengah di antara 0 sampai 1. Gitu. Contoh soal yang kelima, yang termasuk fungsi logaritma. Nah, teman-teman pasti tahu jawabannya adalah yang A. Karena yang A di sini mengandung variabel X di sini ya pada fungsi logaritmanya. Kalau misalnya yang B fungsi apa? Fungsi mutlak ya, atau fungsi modulus. Yang C fungsi eksponen atau fungsi pangkat. Kalau yang D itu fungsi kubik atau fungsi pangkat 3. Nah, kalau yang E ada logaritmanya, tapi kenapa bukan fungsi logaritma? Karena ini nggak ada variabel X-nya. Jadi kita namakan ini kayak fungsi angka biasa atau fungsi konstan. Sehingga jawaban yang tepat di sini tentu yang A gitu. Contoh soal yang ke-6. Daerah asal dari fungsi f(x) sama dengan 1/4 kali 3 log x kuadrat min 4 adalah df sama dengan titik-titik. Nah, kita diminta untuk menentukan domain dari fungsi logaritma. Gimana coba caranya? Teman-teman perhatikan numerusnya. Nah, numerusnya itu harus positif ya. Karena fungsi logaritma terdefinisi jika numerusnya itu positif. Nah, dari sini maka x kuadrat min 4 mesti lebih dari 0. Kalau kita faktorkan, ini jadi x min 2 kali x plus 2 lebih dari 0. Sehingga dapat kita simpulkan di sini solusinya adalah x terletak di antara negatif 2 sampai 2 ya, atau min 2 kurang dari x kurang dari 2. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ke-7. Nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan 1/3 log x plus 3 dikuadratkan plus 1 adalah titik-titik. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini adalah jika basis fungsi logaritma itu terletak di antara 0 sampai 1, maka f(x) ini akan maksimum kalau misalnya gx atau numerusnya minimum, teman-teman. Jadi, di sini kita lihat aja numerusnya. Numerusnya itu adalah x plus 3 dikuadratkan plus 1. Nah, kita harus meminimumkan fungsi ini supaya nanti f(x)-nya maksimum. Sehingga x plus 3 dikuadratkan plus 1 ini akan tercapai minimum jika x plus 3-nya itu 0. Supaya x plus 3-nya 0 gimana? Maka x-nya mesti negatif 3 ya. Jadi kalau misalnya kita substitusi x-nya sama dengan negatif 3 ke fungsi f(x), maka kita akan peroleh f dihitung di negatif 3 adalah 1/3 kali log negatif 3 tambah 3 dikuadratkan plus 1. Jadi 1/3 log 0 tambah 1 ya 1/3 log 1. Jawabannya tentu aja 0. Jadi fungsi f(x) ini bernilai maksimum yaitu 0. Sehingga jawaban yang tepat tentunya yang A gitu. Contoh soal yang ke-8. Persamaan grafik fungsi berikut adalah titik-titik. Nah, perhatikan grafik fungsi berikut ini. Sumbu Y ini merupakan asimtot tegak atau asimtot vertikal dari grafik fungsi ini. Nah, cara gampang untuk menentukan persamaan grafik fungsi tersebut adalah kita ambil titik yang diketahui aja. Di sini ada titik apa? 1,0, x-nya 1, y-nya 0. Kemudian di sini ada titik 3,1, berarti x-nya 3, y-nya 1. Kemudian teman-teman cobain titik-titik ini ke pilihan, mana yang cocok, yaitu jawabannya. Jadi kita uji kepilihannya. Nah, saat kita masukin x-nya 1, maka y-nya harus 0. Coba sekarang ke opsi yang A, 3 log 1. Hasilnya jelas 0. Benar. Ke opsi yang B, 1/3 log 1, 0 juga. Ini benar. Negatif 1/3 pangkat 1. Negatif 1/3. Udah salah. Negatif 3 pangkat 1. Negatif 3. Salah juga. 3 pangkat negatif 1. 1/3. Jadi opsi C, D, sama E udah kita eliminasi. Nah, sekarang kalau kita masukin titik 3 untuk X-nya, maka kita harus menghasilkan Y-nya 1. Kalau kita masukin X-nya 3 ke opsi yang A, 3 log 3, hasilnya 1 kan? Karena F1 benar, hasilnya 0, F3 juga benar, hasilnya 1, ya jawabannya pasti 3 log X. Yang lain nggak usah kita uji, karena soalnya kebetulan pilihan ganda. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal fungsi logaritma matematika peminatan kelas 10 kali ini. Sebagai penutup, berikut ini saya berikan 7 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.